Tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama sejumlah peneliti dari Universitas Brighton, Inggris menemukan adanya kandungan parasetamol yang cukup tinggi di 2 titik perairan Teluk Jakarta, di mana di muara Sungai Angke, kandungan parasetamol mencapai 610 nanogram per liter, sementara di muara Sungai Ciliwung Ancol mencapai 420 nanogram per liter. Kandungan parasetamol di Teluk Jakarta diduga akibat ekskresi dari konsumsi masyarakat yang berlebihan, rumah sakit, dan industri farmasi. Selama ini, parasetamol memang dikenal sebagai obat penurun panas dan dijual bebas di pasaran. Hasil penelitian dan publikasi dari jurnal Science Direct Agustus 2021 ini pun mengundang kekhawatiran tentang risiko lingkungan terkait paparan jangka panjang terhadap organisme di laut di Teluk Jakarta. Sorotan publik akan dugaan pencemaran di Teluk Jakarta ini pun pada akhirnya membuat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta turun ke lapangan. Petugas mengambil sampel air di 2 lokasi, yaitu perairan Ancol dan Muara Angke. Namun, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kemudian menyebut sesuai baku mutu pada PP 22 tahun 2021, lampiran 8, tidak ada kandungan parasetamol pada perairan Teluk Jakarta. Meski begitu, sampel air tetap akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Sesuai dengan arahan pimpinan, kami mengambil sampel di lokasi yang memang sebetulnya kita lakukan di 1 tahun 2 kali ya. Namun memang sesuai dengan baku mutu yang tertuang dalam PP 22 lampiran 8, sebetulnya parasetamol itu kan tidak ada gitu. Jadi pada hari ini kita ngambil dan nanti kita kasih ke laboratorium yang bisa melakukan itu. Untuk membuktikan kebenaran adanya atau tidaknya parasetamol tersebut tujuannya? Iya, untuk mengetahui sebetulnya ada konsentrasi atau tidak. Meski adanya pencemaran di Teluk Jakarta masih diteliti, namun di lapangan nelayan mengaku kerap menemukan bangkai ikan dan rajungan di perairan tersebut. Selain itu, warna air pun sering berubah menjadi merah dan kecoklatan. Belum ada, kalau hujan tuh datang limbah itu tuh pengalir, ikannya mati semua, ikan rajungan. Setiap tahun malah kalau limbah tuh. Setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Biasanya sih merah. Merah. Airnya tuh warnanya merah. Sudah berapa lama Pak kondisi ini Pak? Itu baru 1 mingguan lah. 1 minggu ya? Iya, 1 mingguan. Sekarang semua ikan rajungan kan pada mabuk. Tadinya pada ngambang semua rajungan tuh. Situ di apa? Di Ancol tuh. Tentunya masalah pencemaran lingkungan harus ditanggapi dengan serius, karena tak sekedar terkait biota laut dan lokasi pencarian ikan nelayan, namun ikan-ikan hasil tangkapan dari perairan tersebut turut dikonsumsi oleh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian terkait dengan dugaan pencemaran Teluk Jakarta bersama dengan 2 narasumber pagi hari ini. Sudah ada peneliti ahli utama bidang pencemaran laut dari BRIN, yakni Zainal Arifin, dan juga ada Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi. Kita akan sapa dulu. Bapak-bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak Zainal, sehat Mas Soleh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Saya ke Pak Zainal dulu nih terkait dengan temuan ini. Bisa diceritakan lebih lengkap lagi Pak soal penelitian ini. Bagaimana awalnya? Baik, terima kasih. Jadi riset kami ini sebenarnya lebih eksploratif ya, ingin mengetahui bahan-bahan pencemar. Terutama terkait dengan pencemaran yang sedang tren baik di regional maupun di global. Jadi isu sampah plastik, limbah farmaseutik ya, ini menjadi ancaman bagi lingkungan laut. Saya kira penelitian ini karena sifatnya awal ya, kita lakukan pada tahun 2017
bulan September. Jadi 2018 juga kita lakukan, cuman tapi di satu lokasi ya, di Cilincing. Jadi pada prinsipnya ini adalah awal dari bagaimana emerging pollution ya, atau limbah yang sedang tren saat ini ya, baik itu obat maupun antibiotik yang digunakan. Jadi hasil penelitian kita hanya memberikan indikasi di awal, yaitu di Teluk Jakarta misalnya, terutama di muara-muara ini. Dan juga di pantai yang satu lagi kan kita lakukan penelitian di Pantai Eretan ya. Kita lihat bahwa jadi konsentrasi di Teluk Jakarta cukup relatif tinggi dibanding dengan di beberapa lokasi ya, Pantai Eretan. Saya kira itu. Dan waktu itu sampel diambil 2017 ya Pak Zainal ya? Ya, September. September 2017, dan disitulah terlihat ada kandungan parasetamol di teluk air laut yang ada di Teluk Muara Jakarta. Di Muara Angke dan di Muara Angke. Muara Ancol ya. Oke. Setelah itu ada lagi kah kemudian sampel lagi yang diambil setelah tahun 2017 itu Pak? Kebetulan tidak ya, tapi kita lebih fokus ke laboratorium. Kita ingin melihat bagaimana kalau konsentrasinya itu kurang dari yang ada di lapangan dan di atas yang ada di lapangan. Kita ingin melihat, jadi kita ingin melihat pengaruhnya kepada biota ya. Dan hasilnya? Memang kalau terekspos dalam jangka panjang ya, long term, ini kita lakukan di laboratorium selama 24 hari ya. Jadi menunjukkan jenis kerang biru nih, beda dengan kerang hijau yang di Jakarta. Ini kita eksperimennya dilakukan di UK, kebetulan ini bagian dari doktoral program ya. Jadi potensi menyebabkan perubahan kerusakan sistem reproduksi pada jenis-jenis kerang ya. Tidak pada ikan. Tidak pada ikan, pada kerang ya Pak? Oke, baik. Pak, saya ingin ke Mas Soleh dulu. Mas, gimana melihat hasil temuan dari penelitian ini? Ada kandungan parasetamol di air laut yang ada di Muara Angke, sampel yang diambil. Ya, ini sangat penting sekali pertama temuan ini, dan kita terima kasih kepada teman-teman yang melakukan riset ini. Nah, kita mau bilang sebenarnya dengan ditemukan kandungan parasetamol di Jakarta, kita mau bilang bahwa pertama Pemprov DKI Jakarta belum serius melakukan perlindungan terhadap ekosistem Teluk Jakarta. Kenapa? Karena pertama kan revitalisasi Teluk Jakarta itu merupakan salah satu kegiatan strategis daerah. Nah, seharusnya di tengah menyusun upaya revitalisasi, pencegahan terhadap beban pencemaran itu dilakukan terlebih dahulu. Betul memang Pemprov kan bilang ya bahwa parasetamol ini tidak masuk dalam parameter, bukan tidak ada, tidak masuk dalam parameter yang diukur. Tapi bukan berarti mereka tidak mengembangkan bahaya-bahaya bahan-bahan pencemaran yang terkandung di Teluk Jakarta. Harusnya mereka melakukan lebih dari itu. Dan ini kan tidak dilakukan. Artinya upaya pencegahannya tidak dilakukan. Dan ini kan kalau lebih jauh ya nanti juga mungkin bisa dijelaskan dampak, dugaan dampak penting yang bisa berakibat berkaitan. Nah, ini semakin menambah daftar panjang beban pencemaran di Teluk Jakarta. Kita tahu bahwa nelayan juga bergantung pada ekosistem setempat, dan ini juga akan semakin membebani mereka gitu. Ini juga akan membebani para nelayan karena harus jauh, sekarang aja sudah harus mencari ikan, udah harus jauh ke tengah laut begitu karena rusaknya ekosistem di daerah pesisir. Saya ingin ke Pak Zainal lagi. Pak Zainal, ini kan parasetamol ya,
tadi Anda sebutkan bahwa ini bisa berbahaya untuk biota laut, utamanya kerang hijau. Benar kerang hijau ya Pak ya? Ya, dalam eksperimen sih kita menggunakan kerang biru. Kerang hiu, oke. Kerang biru ya, artinya kan jenisnya beda. Oke. Nah, seberapa berbahaya kemudian ini untuk manusia? Terus terang kita belum tahu ya. Belum sampai ke sana? Iya, belum sampai ke sana risetnya. Okay. Jadi makanya ini riset ini kan kita sebut sebagai baseline studies ya. Jadi kita itu sebenarnya ingin melihat bagaimana sih tren pencemaran untuk jenis-jenis limbah pharmaceutical ya. Seperti untuk obat, karena penggunaan produk pharmaceutical itu bukan untuk kesehatan saja, untuk kegiatan pertanian, untuk peternakan, untuk budidaya perikanan, tapi memang bukan paracetamol yang digunakan, tapi ada jenis-jenis antibiotik lain. Nah, ini yang menjadi lebih concern kita. Oke, kalau dugaannya ini limbah ini datang dari mana ya Pak? Ya, kalau dugaan, memang kita nggak melakukan riset. Ini yang pertama ya. Memang kita kalau yang kita lakukan itu baru mengeksplorasi bagaimana sih kondisi baru. Tahap berikutnya adalah sumbernya dari mana, kemudian efeknya kemana. Nah itu tahapannya. Oke. Jadi kalau potensi sumbernya bisa dari sistem pengelolaan air limbah yang buruk ya atau tidak bagus, yang kemudian ya mungkin dari industri. Nah, artinya dari industri juga kan dari sistem pengelolaan limbahnya. Jadi mungkin itu yang perlu menjadi perhatian kita. Oke, baik, saya ke dan juga ada potensi dari perilaku kita juga publik. Misalnya sisa-sisa obat yang kita tidak habis kita minum ya, kita buang kan ke TPA misalnya, kita buang ke tempat sampah ya, tapi sama ini sistem sampah dibuang ke TPA. Nah ini juga jadi masalah. Oh oke. Jadi tidak bisa juga sebenarnya sembarangan membuang obat-obatan yang sudah tidak kita konsumsi. Saya ingin ke Walhi dulu, Mas, ini ada kandungan paracetamol di laut begitu. Kalau Walhi mengira ini dari mana ya? Kalau dalam dijelaskan tadi yang kandungan cukup tinggi itu bisa dari mana saja. Tetapi yang terpenting sekarang adalah Pemprov menelusurinya lebih jauh. Tugas dia itu pertama. Kemarin sudah mengambil sampel ya dari. Tidak cukup di situ. Kalau dia sudah melakukan pengambilan sampel, kemudian dia juga bisa melakukan menginventarisir sumber-sumbernya. Itu kan bisa ditelusuri hingga ke hulu. Misalnya juga diikuti dengan mengukur ke 13 sungai besar di Jakarta. Kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh fasilitas layanan kesehatan di Jakarta. Itu menjadi sangat penting untuk didalami. Jangan-jangan memang selama ini fasilitas kesehatan di Jakarta itu tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik, termasuk juga termasuk juga dari sisi industri, dan itu upaya penting ketika temuan ini sudah ditemukan untuk kemudian menindaklanjuti secara mendalam, dan ini harus dilakukan dengan cepat karena upaya revitalisasi Teluk Jakarta itu katanya sudah disusun ya enggak. Artinya memang seharusnya ketika upaya revitalisasi sudah disusun atau bahkan sudah ada, itu seharusnya memang dibuka kepada publik apa upaya revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita sampai sekarang kita belum tahu apa upayanya. Buktinya saja pencegahan terhadap beban pencemaran itu masih ada. Dan ini sebenarnya menjadi kritik ya hasil temuan ini gitu ya kepada pemerintah, bahwa dia juga harus mengembangkan potensi-potensi pencemaran dari bahan pencemaran lain yang tidak diatur oleh pemerintah untuk kemudian dilakukan monitoring dan pemantauan. Dan kita kira kita ya di Walhi gitu ya, kita melihat
upaya pemantauan, publikasi pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 1 tahun belakangan ini itu mengalami penurunan. Padahal penting dia untuk secara terbuka upaya-upaya pemantauan yang dilakukan agar itu bisa dilihat oleh publik. Oke, ini kalau belum ada di peraturan soal parameter baku mutu air laut, ini bisa dimasukkan ya, Mas Soleh ya? Kalau melihat bahayanya, saya pikir nggak usah juga menunggu peraturan itu untuk dimasukkan. Orang bisa-bisa saja pemerintah punya lembaga yang melakukan riset. Kemudian ya pemerintah Pemprov DKI Jakarta harus membangun koordinasi dengan LIPI, BRIN dan lain sebagainya. Kemudian mereka punya sumber dayanya. Dan ini dalam upaya melakukan pemantauan bersama. Ada masyarakat juga setempat dan itu harusnya dilakukan. Artinya memang kita mau melihat bahwa pemantauan dan monitoring yang diwajibkan dalam yang menjadi beban Pemprov terutama Dinas Lingkungan Hidup itu tidak dilakukan. Kalau klaimnya kan dilakukan oleh 6 bulan, klaimnya kan dilakukan setiap tahun. Ya itu diberikan kepada publik apa hasilnya, apa informasi pentingnya, apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat, apa proses, karena pemantauan lingkungan hidup ini juga menjadi upaya bersama gitu. Jadi kalau pemerintah tidak terbuka dalam upaya pemantauannya, kita jadi curiga sebenarnya dilakukan nggak sih pemantauan itu gitu. Betul. Dan setelah ada hasil seperti ini, kita semua kaget tentunya. Kita sih masih agak sanksi gitu ya. Pernyataan Pemprov, kemudian juga Wakil Gubernur DKI juga terutama yang juga tidak membawa ini ke keadaan lebih baik itu. Upaya seharusnya bukan dia bagaimana mengomentari bahwa masyarakat jangan buang limbah. Dia harus tahu bahwa posisinya pada kasus ini pada posisi apa gitu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta terlebih dahulu untuk dilakukan. Iya. Hari ini kami juga sebenarnya berupaya untuk mengundang dari LHK DKI Jakarta, namun sayang sekali masih belum bisa hadir, termasuk juga dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup juga kami coba untuk aja berdiskusi pagi ini, tapi juga tidak bisa hadir. Tapi pertanyaannya begini kemudian, sebelumnya yang selama ini juga ramai adalah polusi udara. Kemudian juga sekarang malah di laut ada kandungan-kandungan yang berbahaya juga, selain sampah atau polusi sampah yang ada di laut juga ternyata ada kandungan obat-obatan yang juga berbahaya untuk biota laut dan tentu saja untuk kehidupan manusia. Apakah kita masih bisa dikatakan Jakarta masih layak, masih sehat untuk kita tempati? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini, saudara, soal adanya temuan kandungan parasetamol di air laut yang ada di pesisir Jakarta. Ada beberapa titik yang kemudian sampel ini diambil. Pak Zainal, ini kan penelitiannya sudah 2017, sampel diambil 2017, kemudian sempat publikasinya waktunya lumayan lama. Kenapa Pak Zainal? Ada pertimbangan apa dari tim? Karena ini bagian dari joint research ya, jadi ada isu-isu yang lebih kecil ya, misalnya terkait dalam diskusi kami di tim, bagaimana sih kalau konsentrasinya itu rendah ya, tidak seperti yang ada sekarang, tapi itu long term, dalam jangka panjang. Nah makanya kita lakukan riset, artinya begini. Sepanjang tahun ada itu konsentrasi itu. Itu yang mungkin yang kita harus khawatir. Tapi sifatnya episode, sekali tinggi kemudian kosong, sekali tinggi, itu mungkin tidak terlalu banyak dampaknya ya. Tapi kalau itu ada terus sepanjang tahun, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Makanya kita melakukan risetnya ke laboratorium. Kita simulasi di laboratorium. Dan itu udah publish juga sih. Kenapa saya bilang bahwa memberi pengaruh kepada sistem reproduksi untuk jenis serang ya. Itu jadi hasil penelitian yang sudah diterbitkan juga. Jadi parasetamol ini sebenarnya tidak langsung mematikan, tetapi ketika ini ada terus dalam jangka waktu yang panjang, ini yang berbahaya, begitu Pak Zainal ya?
Betul. Pak Zainal, lantas kemudian dari tim setelah ini terpublikasi, apa langkah selanjutnya? Apa yang mau dilakukan selanjutnya? Kalau di aspek riset ya, kita akan melihat kegiatan risetnya lebih luas ya. Kami ingin melihat bagaimana sih sebaran state ya, kondisi pencemaran farmaceutical di panjang utara Pulau Jawa misalnya ya. Makanya karena ini membutuhkan budget yang besar, kami akan melakukan kerjasama dengan rekan-rekan kampus di beberapa kampus di utara Jawa, misalnya dengan Undip, dengan UNER, nah itu. Dan kita mungkin akan memberikan policy brief misalnya ya. Seperti apa? Ya artinya memberikan semacam rekomendasi, tapi ini policy brief ya, catatan-catatan yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Sudah tersusun catatan-catatannya Pak Zainal? Ya kalau catatan sudah ya, poin-poinnya, tapi kan perlu waktu ya. Oke, baik, saya ingin ke Pak Soleh dulu lagi. Beberapa waktu yang lalu kan juga ada ini ya Mas, bahwa kerang di Jakarta, begitu di Teluk Jakarta ini tercemar logam berat gitu. Nah sebenarnya kalau Walhi melihat, seberapa parah sih sebenarnya pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta ini? Ya, kalau hasil pemantauan dan monitoring oleh pemerintah kan mulai sepanjang 2015 hingga 2017 itu kan kita terus mengalami penurunan kualitas dalam kategori pencemaran berat. Kemudian di dalam tahun itu juga kategori tercemar beratnya mengalami penurunan gitu, yang meningkatnya di tercemar sedang. Artinya memang dalam waktu tertentu ini ada proses peningkatan, juga ada proses penurunan. Ini perlu didalami lebih jauh. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Yang kita tunggu itu bukan sekedar bahwa hasil monitoring menggambarkan bahwa tingkat pencemaran sekian, hasil pemantauan bahwa parameter baku mutunya telah melebihi atau kategori tercemar sedang. Bukan itu yang dibutuhkan oleh publik. Yang dibutuhkan oleh publik adalah apa upaya kemudian untuk melakukan pencegahan dan bagaimana mereka melurus lebih jauh sumber-sumbernya. Karena melakukan evaluasi dan monitoring itulah yang harusnya dilakukan. Jadi dia harus dirunut hingga ke sumber-sumbernya. Jadi bukan bagaimana hanya penilaian. Kalau hanya melakukan monitoring penilaian, organisasi-organisasi lain, Pak Zainal dan kawan-kawan pun sudah melakukan. Lalu apa sebenarnya kerja? Dan Anda tidak melihat pemerintah melakukan itu? Nah, kita mau bilang sebenarnya Pemprov DKI itu punya perencanaan dan kebijakan yang sudah baik. Nah, cuma yang sangat disayangkan adalah implementasinya yang sangat lemah. Kalau tadi bicara memang bicara beberapa belakangan gitu, sebenarnya kebijakan lingkungan hidup di era saat ini itu sudah cukup banyak dan mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya. Tetapi infrastruktur sumber daya di pemerintahnya itu yang tidak mumpuni, organisasi di bawah gubernur itu yang tidak melihat bagaimana bahwa kebijakan ini sebagai sebuah kebutuhan masyarakat untuk pemulihan lingkungan hidup. Oke, baik. Nah kalau Anda melihat, kita tahu bahwa Jakarta selalu isu soal polusi menjadi isu yang terus saja ramai diperbincangkan. Polusi, saya beberapa waktu yang lalu juga sama di Sapa Indonesia Akhir Pekan juga membahas soal polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta. Terus kemudian sekarang kita bahas lagi soal polusi laut di DKI yang juga ada di kawasan DKI Jakarta. Anda melihat Jakarta seberapa sehat untuk ditempati masyarakat nih, Mas? Dalam catatan kita memang Jakarta masih darurat ekologis. Pertama, kan yang tadi saya bilang di awal, kebijakan sudah bagus. Terkait soal polusi udara misalnya, pemerintah sudah berkomitmen tidak akan melakukan banding terhadap gugatan warga. Warga kan menang ya di pengadilan. Ya buktikan dong, jangan lagi pemerintah merencanakan proyek bakar-bakaran sampah. Segera batalkan rencana ITF. Itu kan yang harusnya dilakukan PLTSA ya, karena menyumbang besar terhadap pencemaran udara. Nah, mereka sudah bicara, sudah masuk revitalisasi Teluk Jakarta, sudah masuk dalam kegiatan strategis daerah. Artinya kegiatan strategis daerah artinya mereka fokus terhadap
segala upaya apa yang terjadi di Teluk Jakarta, dan ini harusnya dilakukan. Pasca reklamasi dihentikan, apa kemudian? Kita waktu itu menuntut audit lingkungan. Audit lingkungan memang sudah dimasukkan ke dalam kegiatan daftar kegiatan strategis mereka, tetapi apa hasil auditnya kayak gitu? Nah, ini yang kita tidak tahu. Jadi memang di satu kebijakan sudah baik, itu implementasinya memang yang sangat lemah diimplementasi. Jadi sebenarnya kalau apakah warga Jakarta masih punya harapan karena kebijakannya membawa kita ke arah situ, tapi implementasinya terutama di dinas-dinas terkait yang sangat berperan penting terhadap melakukan proses pemulihan dan pemantauan. Oke, Pak Zainal, tadi balik lagi ke soal poin-poin, ada mungkin yang sudah dicatat oleh teman-teman peneliti begitu, apa yang akan disampaikan ke pemerintah? Ada rekomendasi apa, catatan apa? Saya kira ada 2 poin ya yang mungkin perlu kita tekankan, tidak saja bagi pemerintah ya, tapi juga bagi kita publik. Yang pertama terkait dengan pencemaran pharmaceutical ya, produk-produk pharmaceutical. Kami berharap bahwa publik pertama ya untuk lebih betul-betul paham bahwa membuang sisa obat itu berbahaya. Satu itu ya. Yang kedua adalah perbaikan tata kelola terkait pengelolaan limbah cair. Oke. Itu ya. Terutama saya melihatnya kalau di industri mungkin udah ada ya, tapi mungkin perlu perbaikan kalau misalnya udah lama teknologinya yang dipakai itu, teknologi pengelolaan limbahnya, limbah cair. Tapi untuk masyarakat terutama di publik ya, saya kira rekan-rekan tahu semua juga ya, di Angke maupun di Cilincing kan sistem pengelolaan limbahnya mungkin belum ada untuk masyarakat ya, makanya IPAL komunal itu sangat penting sekali. Dan itu rasanya saya dengar sudah mulai dilakukan ya. Dan ini bukan saja untuk Jakarta, karena kita melihat misalnya di kota-kota besar, Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, itu yang kita lagi bahas juga di tim kami. Pak Zainal, ini kan kalau di peraturan pemerintah terkait dengan parameter baku mutu air laut, ini kan soal parasetamol tidak ada ya di daftar itu. Apakah akan direkomendasikan untuk dimasukkan sebagai salah satu parameter juga? Kita harus melakukan, karena tidak mudah ya, karena untuk melakukan risetnya itu kan peraturan itu kan harus berdasarkan hasil-hasil studi. Kalau kita mau menggunakan istilah evidence-based policy ya, jadi kebijakan-kebijakan berdasarkan bukti saintifik. Nah, misalnya uji lethal dose. Berapa sih konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% dari populasi biota? Nah, itu sangat penting sekali. Dan kita belum punya. Bisa dimasukkan tapi harus ada penelitian lanjutan dulu gitu ya Pak Zainal ya? Itu betul. Harus ada risetnya. Oke, baik. Kalau dari Pak Soleh gimana nih? Perlukah ini dimasukkan? Bagaimana menurut Pak Soleh? Apa yang harus dilakukan juga pemerintah ke depannya? Ya, pertama paling mendesak memang apa yang harus dilakukan ke depannya. Pertama, Pemprov DKI Jakarta harus mendalami temuan Pak Zainal dan rekan-rekan dan mengkaji lebih luas dampaknya. Karena dampak yang ditimbulkan kepada ekosistem Teluk Jakarta. Karena kalau sudah berdampak penting, kemudian juga ya dampaknya penting, baru itu bisa diusulkan kemudian untuk kemudian menjadi parameter yang dipantau. Tapi tanpa penting, meskipun temuannya penting, itu juga tidak boleh hanya menunggu ini masuk dalam ini kemudian baru kemudian dipantau. Tidak, dia punya peran juga melakukan inisiatif karena ini bagian dari tugas untuk melakukan perlindungan terhadap Jakarta. Kemudian juga yang tadi kita bilang mengevaluasi segera dan monitoring seluruh fasilitas kesehatan, termasuk juga industri yang berpotensi memang menggunakan bahan paracetamol ini. Kemudian juga betul membuka kepada publik terkait rencana revitalisasi Teluk Jakarta dan hasil pemantauan yang telah dilakukan secara berkala kepada publik. Itu bagian penting untuk karena jika nanti Pak Zainal dan kawan-kawan itu akan mengembangkan, dan itu sangat butuh juga keterbukaan informasi dari pemerintah tentang upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan, terutama dalam proses monitoring dan
pencegahan terhadap lingkungan hidup. Oke, baik. Terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini, Pak Zainal Arifin, peneliti ahli utama terkait dengan pencemaran air laut ini dari BRIN, dan juga kemudian Mas Tubagus Soleh Amadi, Direktur Eksekutif dari Walhi DKI Jakarta. Dan persoalan lingkungan adalah persoalan serius karena ini berkaitan dengan masa depan kehidupan kita, begitu Bang, tidak hanya manusia, tidak hanya biota laut, tapi juga tentu saja kita sebagai manusia nantinya. Terima kasih, sehat selalu.